Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kepada kita semua kesehatan di hari ini, memberikan kepada kita semua banyak begitu nikmatnya, dan termasuk yaitu diberikannya bagi kita waktu yang luang untuk bisa menghadiri majelis ilmu. Dan salawat serta salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sunnahnya, dengan risalahnya kita berusaha untuk meniti jalan yang benar, jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, itu jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, bukan jalan yang bengkok. Oleh karena itulah kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala jalan keselamatan, kebahagiaan baik di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat kelak. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan membahas suatu hadis atau satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yang mana disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 7 golongan yang mana akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah. Yang perlu diketahui bahwasanya nanti di dalam kejadian atau peristiwa kehidupan dari awal hingga akhir, dan utamanya adalah setelah seorang dia mati kemudian dibangkitkan, kemudian orang-orang atau semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai dengan manusia yang terakhir yang mendapati hari kiamat, maka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada yaumul mahsyar. Jadi semua manusia dari zaman terdahulu sampai yang terakhir itu akan dikumpulkan dalam satu padang yang sangat luas. Disebutkan di dalam banyak hadis bahwasanya ketika itu matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh 1 mil saja. Kita bayangkan bagaimana jarak 1 mil yang kalau kita hitung dengan kilometer berapa? 1,6 kilometer. Maka matahari didekatkan di atas yaitu kepala-kepala manusia, yang mana ketika itu manusia tidak hancur karenanya, akan tetapi mereka berkeringat, dan keringat mereka sesuai dengan amalan mereka di dunia. Ada di antara manusia yang keringatnya mencapai yaitu mata kakinya. Ada manusia yang keringatnya mencapai betisnya, ada yang mencapai pahanya, ada yang kepada sampai pusarnya, ada sampai kepada bahunya, sampai lehernya, bahkan ada manusia yang tenggelam karena keringatnya sendiri. Dan hal tersebut itu semua bergantung dengan amalannya ketika di dunia. Dan setiap manusia ketika itu dalam keadaan telanjang, tidak menggunakan sehelai pakaian apapun. Yang sehingganya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana
Ketika saat itu, ketika manusia ya tidak menggunakan sehelai pakaian pun, apakah mereka tidak saling melihat antara yang lainnya, antara laki-laki kepada perempuan atau perempuan kepada laki-laki atau sesama jenis mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, perkaranya tidak semudah itu ya. Karena pada yaumul mahsyar perkaranya adalah besar. Setiap manusia dia akan nanti mempertanggungjawabkan setiap amalannya. Semua manusia merasa ketakutan terhadap apa yang pernah dia perbuat dahulu di dunia. Semua orang merasa menyesal kenapa dahulu dia tidak memperbanyak amal saleh dan justru melakukan pelanggaran-pelanggaran kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi urusannya tidak semudah itu wahai Aisyah ya. Karena mungkin kalau kita di dunia masih membayangkan ya, ketika tidak ada yang menggunakan selai pakaian pun mungkin pikiran kita akan seperti itu. Tapi di hari akhir ya, pada yaumul mahsyar urusannya adalah sungguh sangat berat. Semua orang merasa ketakutan terhadap dirinya sendiri. Bahkan kalaupun bisa ya ditukar, dijadikan tumbal anaknya, dia jadikan tumbal untuk keselamatan dirinya, bahkan istrinya, bahkan seluruh manusia, bahkan seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi, kalaupun itu dia miliki, maka dia akan korbankan, dia jadikan tumbal untuk keselamatan dirinya ya. Jadi perkaranya tidak semudah itu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti akan ada 7 golongan di antara manusia yang mana dia akan mendapatkan naungan ya. Dan para ulama menjelaskan naungan di sini maksudnya adalah apa? Adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi 7 golongan yang mendapatkan naungan yaitu dari arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak akan merasakan kepanasan, yang seenggaknya dia tidak akan ya terlelap karena atau tenggelam karena keringatnya ya. Dan hal ini disebabkan oleh amalan-amalan yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja 7 golongan tersebut yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat atau di padang mahsyar nanti kelak. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah imamun adil ya. Adalah imam atau pemimpin yang adil. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Yang kedua adalah para pemuda yang dia tumbuh ya dalam keadaan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Adalah seorang yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Adalah 2 orang atau manusia yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dia tidaklah berkumpul, tidaklah berpisah kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi pertemanannya dia bangun karena lillah, bukan karena semata-mata dunia. Maka inilah pertemanan yang akan apa? Yang akan berakibat mendapatkan yaitu naungan nanti pada hari kiamat. Ya. Itu yang keberapa? Yang keempat. Sekarang yang kelima ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamal. Adalah seorang yang dia dirayu oleh wanita yang dia memiliki kedudukan, dia memiliki kecantikan ya, istimewa. Akan tetapi apa? Justru dia mengatakan ketika dia dirayu, inni akhafullah. Sesungguhnya saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menahan dirinya dari nafsu syahwat, dari godaan wanita ya. Kemudian yang keenam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Itu orang-orang yang dia bersedekah, berinfak kemudian menyembunyikannya, hatta la ta'lama ya, sampai-sampai tidak mengetahui apa yang shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Begitu apa? Begitu tersembunyinya, sampai-sampai tangan yang ada di sebelah kirinya itu tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya ya. Dan yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Adalah seorang yang dia berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengagungkannya, ya. Dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah, kemudian dalam keadaan sendiri dan dia menangis karenanya, ya. Maka inilah 7 golongan di antara manusia yang akan mendapatkan naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada naungan lagi, ya, sebagaimana di dunia. Kalau di dunia masih banyak kita bernaung, ya, di atas atap atau di bawah atap ini, di bawah pohon, di bawah gedung, sehingga kita tidak kepanasan, di dalam mobil. Tapi nanti ketika di yaumul mahsyar tidak ada naungan. Bahkan matahari didekatkan dalam jarak yang begitu dekat, yang membuat semua orang itu kepanasan, yang membuat semua orang berkeringat sampai-sampai keringatnya mencapai apa? Ya, bagian-bagian tubuhnya, dan semua itu tergantung dari amalan yang dia lakukan selama di dunia. Ya. Maka di sini akan kita bahas satu persatu dari 7 golongan tersebut. Ya. Yang pertama tadi apa? Ya, adalah imam yang adil. Ya. Dan para ulama menjelaskan imamun adilun maksudnya adalah, ya, sahibul wilayatil uzma, adalah yang memiliki kekuasaan yang paling tinggi. Siapa dia? Ya, yang maksudnya adalah pemimpin kaum muslimin. Bisa dia adalah, ya, presiden, atau dia raja, atau dia khalifah. Ya, misalnya di zaman terdahulu ada khalifah, maka dia masuk di dalam hadis ini, ya, bahwasanya pemimpin yang adil, yang memiliki kekuasaan, yang memiliki wewenang, ya, pada dirinya, dan dia bisa berlaku adil, tidak berlaku zalim, maka dia akan mendapatkan naungan pada hari kiamat, ya. Dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka di antara ciri pemimpin yang adil adalah yang dia amanah, ya. Karena pemimpin yang tidak amanah, yang dia khianat, maka dia pasti tidak akan bisa berlaku adil. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, kepada kita semua, dan khususnya adalah pemimpin, atau kita mungkin yang ada apa? Jabatan memimpin, ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, innallaha ya'muru an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanat, ya, untuk amanah, dan agar kalian berhukum di antara manusia dengan cara yang adil, ya. Jadi dia harus amanah, kemudian dia juga harus adil, ya. Bahkan keadilan ini tidak hanya berlaku kepada kaum muslimin saja, ya. Kita diperintahkan berlaku adil kepada semua manusia. Bahkan kepada orang kafir tetap kita harus berlaku adil, tidak boleh zalim, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah karena kebencianmu kepada suatu kaum, ya, sehingga membuat kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Kenapa? Karena keadilan lebih dekat kepada takwa, ya. Maka kita harus berlaku adil kepada diri kita, kepada saudara kita, kepada orang lain, kepada orang-orang kafir, ya. Maka ini harus berlaku adil, ya. Karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berlaku adil, berbuat adil, ya. Dan juga ihsan, berbuat kebaikan. Dan keadilan itu tidak disamakan dengan persamaan. Ingat, ya. Keadilan itu bukan persamaan. Tetapi keadilan adalah i'ta'u syai'in, ya. Adalah memberikan sesuatu sesuai dengan kadarnya. Maka itu namanya adil. Jadi i'ta'u syai'in fi mahallihi itu adalah adil, atau wad'u syai'in fi mahallihi,
meletakkan sesuatu pada tempatnya, maka itulah keadilan. Ya. Sehingga seorang ketika dia meletakkan suatu hukum kepada yang bukan tempatnya, tidak tepat, tidak sesuai dengan porsinya, maka dia dianggap zalim. Ya. Maka ini harus kita perhatikan. Makanya tidak sama antara seorang anak yang satu dengan yang lainnya. Misalnya di dalam menghukum, ada anak yang dewasa tidak sholat dengan anak yang masih kecil 7 tahun, maka disamakan dengan misalnya dipukul dan seterusnya, maka harus dibedakan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan keadilannya. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Bahkan Nabi SAW pernah mengingatkan, pernah menyampaikan kepada para sahabatnya bahwasanya jika seandainya saja Fatimah itu mencuri, maka Nabi niscaya akan memotong tangannya. Maka ini bentuk keadilan, komitmen Nabi SAW di dalam menegakkan hukum, di dalam menegakkan keadilan. Kata Nabi SAW, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin SAW sarqat, laqata'tu yadaha." Jika seandainya saja Fatimah binta Muhammad, Nabi menyebutkan bahwasanya Fatimah anak perempuannya Muhammad, jika seandainya dia mencuri, laqata'tu yadaha, maka saya akan potong juga tangannya. Jadi tidak ada tebang pilih. Itulah yang namanya keadilan. Tidak sebagaimana hukum jahiliyah yang dia berlaku hanya kepada orang-orang yang di bawahnya, orang-orang lemah, orang-orang miskin. Dia tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kepada orang-orang yang memiliki harta, orang-orang kaya, orang-orang memiliki jabatan, dia tidak berani. Tapi kalau orang lemah, dia habisin, dihabiskan, dihukum seberat-beratnya. Maka ini ketidakadilan. Dan ini harus dihilangkan, harus dihilangkan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman. Karena kebalikan daripada keadilan adalah kezaliman. Dan syariat Allah adalah syariat yang adil, yang sehingganya ketika seorang dia menerapkan yaitu hukum bukan kepada syariat Nabi Muhammad, maka pasti dia akan terjerumus ke dalam perbuatan zalim. Jadi hukum Allah itu adil, memerintahkan kita berlaku adil. Allah memerintahkan di dalam syariatnya untuk menegakkan keadilan. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan masuk juga di dalam hadis ini, imamun adil adalah setiap manusia yang memiliki tanggung jawab. Para ulama menjelaskan zahirnya hadis ini memang menyebutkan pemimpin kaum muslimin, tetapi masuk juga di dalamnya adalah setiap kita yang memiliki tanggung jawab kepemimpinan. Mungkin ada di antara kita mungkin dia memiliki jabatan di pemerintahan. Misalnya ada di sini yang jadi bupati misalnya, ada yang jadi menteri, ada yang jadi ketua Pak Camat, ketua RT, ketua RW dan seterusnya, termasuk takmir ketuanya. Maka dia masuk ke dalam hadis ini juga. Bahkan setiap kita yang telah berkeluarga, maka dia juga adalah pemimpin. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal mar'atu, bahkan seorang wanita, seorang perempuan, istri, ra'iyatun, maka dia juga adalah pemimpin fi baiti zawjiha, di rumah suaminya, wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia juga nanti akan ditanya terhadap kepemimpinannya, terhadap tanggung jawab dari dari tugas-tugasnya di rumah. Maka kita semua ini akan dimintai pertanggungjawaban. Maka ketika kita bisa berlaku adil, kita bisa menunaikan amanah, menunaikan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya, maka mudah-mudahan kita masuk di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan naungan. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an.
Dan ketika misalnya pemimpin atau pemimpin kita lah kaum muslimin, dia tidak bisa berlaku adil, maka ingat di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka tidak boleh kita menjelek-jelekkannya, membicarakannya, merendahkannya di depan muka umum. Wajib untuk kita amar ma'ruf nahi munkar, tetapi tidak boleh di depan umum. Bahkan Fudail bin Iyad pernah mengatakan, lau a'lam, jika seandainya saya tahu, anna li da'watan mustajabatan la da'autuha lis-sultan, jika seandainya saya tahu ada doa saya yang pasti makbul, yang pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya aku akan doakan kebaikan buat pemimpin, karena Allah kalau sudah berkehendak, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, maka kita tidak boleh kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Ketika kita mendapati kepemimpinan misalnya, atau secara utuhlah negara ini atau pemerintahan di bawahnya, gubernurnya atau bupatinya atau mungkin RT-nya atau RW-nya, maka wajib untuk kita kita bersabar, kita doakan kebaikan, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya petunjuk. Kenapa? Karena kata Fudail bin Iyad, apabila saya berdoa kebaikan buat dia, buat pemimpin tersebut, maka jika dia baik, maka kebaikan itu juga untuk siapa? Untuk rakyatnya. Maka ini keutamaan untuk kita memperbanyak doa untuk kaum muslimin, karena ketika Allah berkehendak, maka Allah cukup mengatakan kun fayakun. Ikhwatal iman, azni Allah wa iyyakum jami'an. Itu adalah poin yang pertama, yaitu 7 golongan yang akan mendapatkan naungan adalah para pemimpin yang berlaku adil, yang amanah, yang berlaku adil. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Yang kedua adalah pemuda yang mereka tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan pemuda, para ulama menjelaskan, syabun itu marhalahnya adalah ketika seorang dia mulai baligh sampai dengan berusia 40, maka dikatakan pemuda. Kalau ada yang sudah balik, maka dia pemuda. Dan batasan terakhirnya adalah di usia 40. Jika kalau ada yang masih 35, 39, maka masih pemuda. Maka dia termasuk di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Jadi kalau sudah lewat dari 40, maka dia sudah bukan pemuda. Maka ini keutamaan khusus bagi para pemuda. Karena masa muda, sebagaimana dijelaskan para ulama, adalah masa seseorang yang memiliki kekuatan, kekuatan fisik, dia masih kuat-kuatnya, semangatnya membara, seperti saya masih muda, dan juga ikhwan semua kan masih banyak yang di bawah 40. Maka syabun ini marhalah yang paling sempurna. Idealnya seseorang itu memiliki kemampuan adalah di marhalah syabab, pemuda. Makanya di sini disebutkan keutamaannya ketika dia bisa tumbuh dalam keadaan istiqamah, tumbuh dalam keadaan sejak dia balighnya sampai dengan marhalah yaitu pemuda tadi, dia bisa istiqamah, maka ini keutamaan yang sangat besar. Berarti dia bisa melawan hawa nafsunya, dia bisa melawan gejolak yang ada di dalam dirinya, karena di marhalah tersebut seorang masih dalam keadaan labil, apalagi yang baru balik, maka dia akan mencari jati dirinya. Apalagi di zaman penuh fitnah sekarang, di zamannya medsos, ada apa aja Pak? Ada TikTok, ada apa lagi? Lain-lain, Maka pemuda-pemuda dia akan mencari jati dirinya melalui wasilah-wasilah. Dan ketika dia mendapatkan wasilah yang benar, dia gunakan yaitu marhalah pemudanya dalam rangka beribadah kepada Allah
senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah, menghadiri majlis ta'lim, menghafal Al-Quran, mempelajari ya dinullah, maka dia termasuk di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Maka keuntungan yang besar bagi para orang tua yang ketika anaknya di masa kecilnya dididik ya, sehingga dia di masa tuanya akan berusaha istiqomah menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat beribadah. Dia mendapatkan investasi terbesar ya di dalam hidupnya. Jadi bukan investasi rumah, properti, mobil dan seterusnya, tanah, bukan. Tetapi ketika seorang dia memiliki anak yang saleh ya, dan terus dia dalam keadaan kesalehannya sampai tua, maka dia akan mendapatkan pahala yang terus mengalir sampai hari kiamat ya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu wa in qata'a 'amaluhu illa min salas." Ya. Ketika manusia mati maka semuanya akan terputus kecuali hanya 3. Salah satunya awaladin salihin yad'u lahu, adalah anak yang saleh akan terus mengalirkan pahala ya, yad'u lahu, dan dia senantiasa mendoakan orang tuanya ya. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an ya. Maka ini termasuk penting juga buat kita ya, yang mungkin masih berada di marhalah syabab atau bagi yang sudah melewatinya dan memiliki anak ya. Maka hendaklah kita jadikan anak-anak kita arahkan untuk mempelajari agama Allah, untuk senantiasa ya hadir di masjid, menjaga salatnya ya, karena sesungguhnya ini juga adalah pahala kebaikan nanti sampai hari kiamat. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an ya. Jadi yang kedua adalah pemuda yang dia tumbuh ya dalam keadaan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan nanti semua orang tidak akan ketika di hadapan ya di hari kiamat tidak ada yang bisa dibanggakan dari anak-anaknya ya. Yang mungkin sekarang ada yang anaknya menjadi gubernur, jadi presiden, jadi polisi, jadi tentara, jenderal, maka semuanya tidak akan bermanfaat kecuali anak yang soleh saja ya. Maka kekecewaan besar ketika dia berbangga-bangga di dunia, anaknya menjadi ini, menjadi itu, tetapi di hari kiamat tidak bernilai ketika dia tidak memiliki kesalihan, tidak memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat adalah warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Adalah seorang yang hatinya terikat dengan masjid. Masya Allah ya. Ya, kalau kita memiliki ya sensitivitas dengan masjid, ketika ada suara azan ya, kita dahulukan untuk kita mengerjakan salat dengan berjamaah di masjid. Maka mudah-mudahan kita termasuk di dalam hadis ini yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid ya. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan bisa dimaksudkan di dalam hadis ini ya, orang-orang yang terikat dengan masjid adalah yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah ya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ya. Dan ini ya, orang yang senantiasa memakmurkan pasti hatinya akan apa? Terikat dengan masjid ya. Sesungguhnya hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, dan dia menegakkan salat, dan dia membayar zakat, dan dia tidak takut kepada apapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka kemudian kata Allah, fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka mudah-mudahan mereka itulah yang termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk
Ya, kalau kita mau dapat hidayah, kita harus sering-sering ke masjid. Ya, kalau kita ingin mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat, mari kita makmurkan masjid-masjid. Ya, karena seorang yang dia rajin ke masjid, maka pasti akan tertaut di dalam hatinya. Meskipun dia berada di mana saja, safar ke tempat yang jauh, ketika dia mendengar suara azan, dia teringat salat, dia hadir ke masjid, dia mencari mana masjid. Ya, maka ini diantara indikasi seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Ya, dia senantiasa menjaga salatnya berjamaah. Ya, bahkan ketika dia sakit dia punya keinginan berjamaah, tetapi karena kondisinya tidak memungkinkan, maka dia di rumah sembari dia ya, dia merenungi alangkah baiknya ketika saya sakit maka saya bisa hadir salat berjamaah. Maka ini indikasi daripada orang-orang yang hatinya sudah terikat dengan masjid. Ya. Dan orang-orang yang terikat dengan masjid adalah pasti orang-orang yang baik. Karena tidaklah berkumpul di tempat yang baik kecuali orang-orang yang baik. Kalau kita mau cari teman kita baik atau tidak, maka cek dia ada di masjid apa tidak. Ya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masjid. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Habbul biladi ila Allah masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha." Ya. Jadi tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya. Ya. Yang sehingganya ketika seorang dia suka ke masjid, ya, suka beribadah di masjid, melakukan salat berjamaah, membaca Al-Qur'an, maka dia mudah-mudahan termasuk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Jadi ini poin yang ketiga. Orang-orang yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid, maka kita bisa cek, ya, bagaimana sensitivitas, ya, hati kita. Apakah sudah terikat dengan masjid? Apa kita masih biasa saja dengan masjid? Ya. Ketika masjid kita kosong misalnya, adakah niatan kita untuk memakmurkannya? Ketika ada mungkin bagian dari masjid ini yang rusak, adakah kita keinginan untuk turut andil, berinfak memperbaikinya supaya orang nyaman beribadah di dalamnya? Ya. Ketika tidak ada yang azan, apakah kita ada panggilan, ya sudah saya yang azan karena belum ada yang azan? Ya. Maka ini diantara indikasi seseorang itu hatinya telah terikat dengan masjid. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ilmu ini juga termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ikhwatan iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dia berjumpa, dia berpisah karenanya. Ya. Karena umumnya manusia itu berteman karena perkara dunia. Entah itu karena pekerjaan, karena bisnis, ya, atau karena lain hal. Tetapi ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang akan mendapatkan naungan adalah dua orang atau manusia yang mereka menjalin hubungan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berteman kepadanya kecuali karena dia taat beribadah, dia orang yang saleh, ya, dia rajin salat berjamaah. Itu lebih kita dahulukan. Bahkan kita bela, kita tolong dia ketika dia butuh, maka kita menolongnya. Ya, maka ini di antara tanda seorang yang dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika temannya sakit, dia menjenguknya. Ketika temannya mungkin kesusahan, dia menolongnya. Ketika temannya butuh nasihat, maka dia nasihati. Ketika temannya terjatuh dalam kesalahan, dia ingatkan. Maka inilah pertemanan yang dibangun di atas lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, ya, tentang persahabatan, teman setia di dunia ini tidak akan bermanfaat nanti pada hari kiamat. Ya. Kata Allah, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Seluruh teman setia, ya, sahabat karib, sahabat yang sangat dekat, bahkan sudah menjadi seperti keluarga misalnya, ya, itu tidak akan bermanfaat kata Allah Subhanahu wa ta'ala
bahkan dia bisa jadi menjadi musuh, kecuali hanya orang-orang yang bertakwa saja, yang dia membangun persahabatannya karena Allah, ya, yang dia membangun hubungannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya perkara dunia, ya. Boleh kita menjalin persahabatan karena urusan dunia, ya, tetapi ingat, yang paling bermanfaat adalah ketika kita bersahabat kepada manusia karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ketika ada orang yang mungkin dia lemah tapi dia rajin ibadah, maka disahabati, ya. Jangan karena dia kaya kita dekat kepada dia, kita bela, kita hormati, ya, karena hartanya, karena kedudukannya. Tetapi orang-orang yang lemah, yang rajin baca Quran, yang rajin ibadah, tapi karena dia tidak memiliki jabatan, tidak memiliki harta, kemudian tidak kita pergauli, maka ini adalah kekeliruan, ya. Karena justru yang paling bermanfaat adalah persahabatan yang dibangun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita di dalam hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kalian ingin berteman, fal yanzur al-mar'u ala dini khalilihi, seseorang itu bergantung kepada agama temannya. Fal yanzur ahadukum ila man yukhalil, maka hendaklah kamu lihat kepada siapa kamu berteman, ya. Maka kita cek teman kita, ya, lebih banyak teman yang baik apa teman yang buruk. Karena teman yang baik atau teman yang buruk ini berpengaruh kepada diri kita. Sebagaimana di dalam pepatah Arab disebutkan, ya, as-sahibu sahibun, bahwasanya sahib, teman dekat, itu akan menarik kita. Ketika teman-teman kita adalah teman yang saleh, yang baik, kita akan ditarik kepada kesalehannya, ya. Ketika teman kita banyak teman yang buruk, kita pun juga ditarik kepada keburukannya. Na'udzubillahi summa na'udzubillah, ya. Jadi itu poin yang keempat, yaitu seorang atau diantara dua manusia yang dia tidaklah bersahabat kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan naungan pada hari kiamat, ya. Kemudian yang kelima, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamal wa qala inni akhafu Allah, yaitu ketika seorang dia diuji dengan fitnah wanita, dia dipanggil, dirayu dengan seorang wanita dhatu mansibin wa jamal, dan wanitanya bukan wanita biasa, ya, tetapi wanita yang memiliki kedudukan, ya, memiliki apa, ya, di tengah masyarakat yang memiliki kedudukan, dihormati, ya, mungkin karena keluarganya orang hebat, ya, dan dia juga dzatu jamalin, dan dia juga cantik, ya. Maka lihat, ini fitnah yang sangat besar ketika ada seorang wanita, ya, anak orang yang terpandang, kemudian dia juga cantik, kemudian merayu kita, kemudian kita mengatakan, ya, inni akhafullah, tetapi saya takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang ini akan mendapatkan naungan. Dan hal ini sebagaimana juga Nabi Yusuf ketika dirayu oleh siapa? Ya, oleh Zulaikha, ya, atau kalau bahasa kita Juleha, ya. Dia dirayu. Bahkan di dalam Al-Qur'an disebutkan, ya, bahwasanya Zulaikha ini merayu Nabi Yusuf yang dia berada di rumahnya, ya. Kemudian apa? Dia merayunya bahkan sampai menutup pintu-pintu rumahnya, dan dia mengatakan, "Hai talak, kemari ya Yusuf." Ini digoda. Tetapi apa? Tetapi Nabi Yusuf karena, ya, ketakutannya kepada Allah, karena dia mengingat Allah, maka dia juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan, qala ma'azallah, ya, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ya. Kalau kita lihat ini keadaan yang sangat apa? Yang sangat fatal, ya. Yang pertama, dia berada di dalam rumah wanita tersebut. Yang kedua, pintunya semua ditutup, dan Zulaikha ini adalah pembesar dan dia juga cantik, ya. Kemudian dia mengatakan, "Hai talak, kemarilah kamu wahai Yusuf." Ya. Maka ini rayuan maut, ya. Maka kalau kita
mendapatkan fitnah seperti ini, bisa jadi kita tidak selamat. Oleh karena itulah ya, laula ra'a burhan rabbi, kata Nabi Yusuf mengatakan, jika seandainya aku tidak melihat bukti atau petunjuk dari Rabbku, maka niscaya dia akan apa? Dia akan terjatuh, terjerumus dalam perbuatan zina. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita yang tidak dalam keadaan seperti itu, maka harus kita jauhi, ya, dari semua pintu-pintu fitnah. Karena fitnah yang paling besar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menimpa umatku setelahku nanti adalah fitnah wanita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijal minan nisa." Tidak ada ujian, ya, cobaan, fitnah yang lebih memadaratkan bagi seorang laki-laki daripada fitnahnya wanita. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, "Mara'aitu," saya tidak pernah melihat, "min naqisati aqlin wa dinin," ya, dari yang apa, ya, dari wanita yang dia lemah akalnya dan juga agamanya, tetapi apa, "azhaba li lubbir rajulil hazim," bisa melenyapkan, menghilangkan akal seorang, ya, pemuda yang dia hazim. Apa hazim itu? Ya, yang dia kokoh. Ya, yang mungkin di dalam hadis ini bisa disebutkan yang dia mungkin berilmu, ya mungkin dia taat beribadah, tetapi gampang sekali bisa apa? Bisa menjadikan laki-laki itu akalnya hilang. Daripada apa? Min ihdakunna, daripada fitnah kalian wahai para wanita. Ya, ini apa, azan ya? Azan dulu atau sambung dulu? Azan dulu, ya. Ya, kita lanjutkan. Jadi yang kelima adalah seorang yang dia diraih oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan, bahkan memiliki kecantikan, tetapi dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya mengatakan, qala inni akhafullah. Ya. Maka ini keutamaan bagi orang-orang yang dia bisa menahan syahwatnya. Ya. Bahkan fitnah wanita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah fitnah terbesar setelah Nabi wafat, ya. Dan bahkan di dalam hadis yang barusan kita sebutkan, tidak ada dari wanita yang mana dia memiliki ciri, ya, akalnya lemah dan juga dari agamanya, tapi bisa menghilangkan akal orang-orang yang hazim, orang-orang yang kokoh ilmunya, orang yang kokoh mungkin dalam ibadahnya, ya, dikarenakan ihdakunna, karena fitnah kalian, yaitu wahai para wanita, ya. Maka ini kita, ya, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan, ya. Karena ketika fitnah tersebut datang, maka kita tidak bisa, Pak, ya, na'udzubillah. Kalau bukan karena pertolongan Allah, maka niscaya kita akan bisa terjerumus. Makanya jangan kita dekati fitnah tersebut, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, untuk kita menjauhi zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wala taqrabu, janganlah kamu dekati. Mendekatinya saja sudah haram, ya, apalagi sampai melakukannya. Innahu kana fahishatan, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang keji. Wa sa'a sabila, dan jalan yang buruk, ya. Kemudian yang selanjutnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Itu seorang yang dia bersedekah dan dia di dalam bersedekah menyembunyikannya, ya, tidak terang-terangan. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan dengan tangan kanannya, ya. Secara umum sedekah kita diperintahkan, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, ya. Seperti misalnya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu burhan. Kata Nabi, sedekah itu adalah burhan, ya, sebagai bukti. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, maksudnya bukti keimanan seseorang. Karena harta secara umum manusia mencintainya. Bahkan dia rela pontang-panting bekerja dari pagi sampai malam, ya, untuk mencari harta, ya. Dia mencintai hartanya.
Makanya ketika seorang dia bisa bersedekah, berarti dia lebih mendahulukan ya untuk dia berikan di jalan Allah daripada untuk dia terus simpan, untuk dia gunakan untuk dirinya. Ya, padahal hakikatnya harta yang diinfakkan juga itu akan bermanfaat bagi dia. Tetapi karena manusia dia sangat cinta kepada harta, maka dibuktikan dengan sedekah. Ya. Ketika seorang dia lebih mencintai hartanya daripada perintah untuk mengeluarkannya, maka dia akan menahan, menjadi orang yang bakhil. Tapi ketika dia mudah di dalam berinfak, maka ini sebagai bukti keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah secara umum. Ya, berinfak baik secara terang-terangan maupun secara tersembunyi. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar wa la bisyikki tamrah. Ya, kata Nabi, peliharalah, jagalah dirimu dari api neraka meskipun hanya berinfak apa? Setengah kurma. Ya, kita bayangkan kurma itu satu biji, kita infakkan setengahnya saja, ini bisa melindungi seorang dari api neraka. Ya. Ini motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita berinfak meskipun nilainya kecil. Ya. Dan besarnya nilai infak itu adalah karena keikhlasan dan juga karena kadar harta seseorang. Ya. Yang sehingga dia lebih mengorbankan hartanya yang sekian itu dari semua hartanya misalnya. Ya, makanya beda ketika seorang punya harta misalnya 1 miliar, dia infak hanya 1 juta. Ya, hanya berapa persennya. Tapi ketika seorang hanya punya uang 1 juta, tapi dia bisa infak 100.000, maka nilainya jauh lebih banyak siapa? Yang punya uang 1 juta. Karena kadarnya, ya, persentasinya dari keseluruhan hartanya dia berikan berapa persen? Ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena keikhlasan dan juga kadar dari hartanya. Makanya ketika Abu Bakar menginfakkan hartanya, ya, dia mengatakan saya menginfakkan setengah hartaku, ya, di jalan Allah untuk berperang. Kemudian apa? Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya, maka dia kaget, ya. Lalu apa yang kamu tinggalkan untuk kamu dan keluargamu? Ya, maka aku tinggalkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasanya mereka. Ya, di dalam berinfak. Ini menunjukkan keimanan mereka, burhan, petunjuk kalau mereka lebih mencintai kampung akhirat, lebih mencintai balasan nanti, ya, di akhirat kelak daripada mencintai hartanya yang di dunia yang mungkin hanya habis dalam apa? Ya. Ya, kalau disebutkan harta itu ke dalam 3. Apa yang kita makan dia akan menjadi kotoran. Apa yang kita pakai dia akan menjadi usang. Ya, baju yang kita beli mahal-mahal usang. Mobil yang kita beli akhirnya juga nanti lama-kelamaan menjadi apa? Mobil usang. Ketinggalan zaman. Rumah menjadi usang juga. Kecuali yang satu, apa yang kita infakkan maka dia akan terus apa? Akan kekal, ya. Maka ini motivasi untuk kita untuk senantiasa berinfak. Dan infak yang lebih utama fa'akhfaha, yaitu seorang yang menyembunyikan infaknya, ya. Meskipun terang-terangan boleh, tapi ingat semua itu adalah bergantung kepada keikhlasan. Dan dia menyembunyikannya maka ini lebih utama. Kenapa? Karena ketika seorang berinfak dengan cara sembunyi-sembunyi, maka ini lebih menjaga kepada keikhlasan, ya. Jadi misalnya ada pembangunan masjid misalnya, ya, ada yang berinfak 500 juta tapi enggak disebut, ya. Ini ada yang infak 100 atau 500 juta. Ada yang pengen disebut 500 juta. Ya, maka seorang ketika dia menyembunyikannya maka dia lebih selamat. Ya, lebih dijauhkan daripada riya. Ya, itu perbedaannya. Jadi lebih bisa mengantarkan kepada keselamatan untuk jauh daripada riya dan sum'ah. Meskipun dua-duanya boleh saja ketika dua-duanya sama-sama niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat 'ainah." Adalah seorang yang dia berzikir kepada Allah dalam keadaan sendiri. Ya. Fa fadat 'ainah, yang sehingganya apa? Ya, karena khusyuknya, karena betul-betul dia meresapi, menghayati zikirnya, mengingat Allah, mengagungkannya, meminta ampun kepadanya, sehingga bercucuranlah air matanya. Ya. Maka ini juga menunjukkan keikhlasan.
Seorang terkadang ketika zikir bersama, ya, misalnya di khalayak ramai, bisa jadi dia melihat temannya menangis, maka dia berzikir, dia juga menangis. Karena tangisan itu ada banyak macam. Salah satunya ketika dia mendengar sesuatu yang sedih, maka dia akan menjadi sedih. Seperti misalnya ketika kita mendengar lantunan misalnya, ya, irama yang sedih, kita pun menjadi sedih. Tapi bukan karena kita takut kepada Allah, ya, tapi karena kita ya, dibawa oleh irama misalnya, ya. Makanya ketika seorang dia berzikir sendirian, apalagi di tengah malam, di sepertiga malam yang terakhir, dia beristighfar, ya, dia bermunajat kepada Allah, dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sampai dia menangis, ya, maka inilah orang-orang yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Bahkan dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ainani la tamassuhuman nar." Ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Ya. Tapi maksudnya bukan hanya matanya, ya, maksudnya dirinya. Ya. Tapi diwakili oleh karena sebab matanya. Kenapa? Yang satu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ainun bakat min khasyatillah." Adalah mata, ya, disebabkan karena mata yang dia menangis, bercucuran air matanya karena takut kepada Allah. Itu yang pertama, sebagaimana hadis ini. Kemudian yang kedua, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Adalah mata yang terjaga, yang dia menjaga perbatasan, ya, dalam rangka berjihad di jalan Allah. Dia tidak tidur, ya, dia menjaga bagaimana kaum muslimin supaya tidak diserang, ya, supaya tidak, ya, diserbu orang-orang kafir. Dia terjaga dalam rangka berjihad di jalan Allah. Maka inilah diantara yang menjadi sebab seseorang tidak akan dijilat dengan api neraka, ya. Ikhwatan iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi intinya adalah di dalam poin yang ke-6 dan ke-7 disebutkan fa'akhfaha, menyembunyikan sedekah. Kemudian yang kedua, zakarallaha khalian, berzikir sendirian, ya. Maka ini menekankan kepada kita pentingnya untuk menjaga amal, untuk kita memiliki amalan-amalan tersembunyi, ya. Karena amalan tersembunyi itu lebih apa? Lebih bisa terjaga, lebih jauh daripada riya, lebih jauh daripada sum'ah, dan lebih, ya, yang mungkin kita berharap lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat, yang mana tidak ada naungan selain naungan Allah. Yang pertama apa? Adalah pemimpin yang adil, ya. Semoga kita termasuk pemimpin rumah tangga yang bisa berlaku adil, berlaku ihsan, berlaku amanah, ya. Kemudian yang kedua adalah pemuda yang tumbuh, ya, senantiasa beribadah kepada Allah, ya. Ya, mudah-mudahan kita semua, atau ketika kita punya anak, kita berharap anak kita termasuk dalam hadis ini, karena akan mendapatkan jariahnya, ya. Kemudian yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang-orang yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid. Kemudian yang keempat adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Dia bertemu, ya, berpisah itu kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, warajulun da'atuhum ra'atun dzata mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Itu orang yang ketika dia diuji dengan fitnah wanita, maka dia takut kepada Allah. Dia meninggalkannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah seorang yang dia bersedekah dan dia menyembunyikannya, sampai-sampai tangan di sebelahnya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Lalu bagaimana dengan orang lain, ya? Tangan kirinya saja yang dekat tidak tahu, lalu bagaimana dengan orang lain? Maka ini menunjukkan, ya, keikhlasannya, yaitu usaha dia di dalam menjauhi riya dan sum'ah. Kemudian yang terakhir adalah seorang yang dia berzikir kepada Allah sendirian sampai-sampai bercucuranlah air matanya karena dia mengagungkan Allah atau karena dia memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua termasuk di dalam 7 golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.